Oke, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam semuanya. Selamat datang kali ini di course pembuatan website dengan prompting. Nah, hari ini kita akan mulai belajar dari silabus 1, yaitu tentang pengenalan website dan prompting AI. Nah, di silabus pertama ini kita akan memahami bagaimana kita bisa memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI untuk membantu proses pembuatannya. Nah, kita akan bahas langkah demi langkah dari konsep paling dasar sampai bagaimana pemberian perintah kepada AI agar hasilnya sesuai dengan keinginan kita. Nah, di awal pembelajaran ini kita punya beberapa tujuan utama. Kita akan memahami dulu konsep dasar website, lalu mengenal peran AI dalam proses kreativitas. Nah, lalu kita akan mempelajari cara membuat prompt yang efektif, lalu yang website bisa saling terintegrasi. Nah, dengan memahami empat hal ini, teman-teman nantinya bisa membuat website sendiri dengan bantuan AI secara cepat dan efisien, tanpa harus jadi ahli coding dulu. Konsep dasar website. Nah, website itu sendiri pada dasarnya adalah kumpulan halaman digital yang saling terhubung dan bisa kita akses lewat internet. Isinya bisa berupa teks, gambar, video, atau layanan tertentu. Nah, kalau kita ibaratkan website itu seperti toko atau kantor virtual. Di sana orang bisa datang, melihat produk, membaca informasi, atau sekedar mencari tahu siapa kita. Orang yang punya website sebagai identitas digital mereka. Nah, website itu juga punya banyak sekali fungsi. Ia bisa menjadi sarana berbagai informasi, tempat menjual produk, membangun citra profesional, bahkan memperluas jangkauan bisnis ke seluruh dunia. Dengan website, kita bisa tetap aktif melayani orang tanpa batas waktu dan tempat. Jadi teman-teman, kalau kalian punya usaha kecil, portofolio pribadi atau komunitas, website bisa menjadi pintu depan kalian di dunia online. Nah, ada beberapa jenis website yang biasanya berisi blog, karya, atau portofolio. Lalu yang kedua ada website bisnis, yang biasanya fokusnya pada promosi produk ataupun e-commerce, ataupun layanan pelangganan. Nah, yang ketiga itu ada website edukasi, di mana biasanya digunakan untuk pembelajaran online dan berbagi ilmu. Lalu yang keempat itu ada website komunitas, di mana tempat orang-orang saling berinteraksi, saling berdiskusi, dan juga berbagi ilmu. Nah, setiap jenis website juga punya gaya dan struktur berbeda-beda. Misalnya, website bisnis butuh halaman materi belajar yang rapi. Nah, lalu sebuah website juga terdiri dari beberapa komponen utama. Ada halaman, ada teks, gambar, navigasi, dan tautan antar halaman. Semua elemen ini bekerja bersama membentuk pengalaman pengguna yang baik. Kalau diibaratkan, website itu seperti rumah. Teks dan gambar adalah isi rumahnya, sedangkan navigasi adalah denah atau petunjuk arah di dalamnya. Tanpa navigasi yang jelas, pengunjung. Nah, pentingnya perencanaan struktur website. Sebelum membuat website, kita perlu punya rencana yang jelas, atau sering disebut struktur website. Struktur ini membantu kita mengatur halaman agar pengunjung mudah menemukan informasi yang mereka butuhkan. Kita bisa membuat peta struktur atau sitemap terlebih dahulu. Ibaratnya, sebelum membangun rumah, kita harus punya denahnya. Dengan begitu, semua elemen bisa tertata dengan rapi dan fungsional. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menariknya, yaitu bagaimana AI membantu kita membuat website AI atau kecerdasan buatan bisa mempercepat proses kreatif hingga 40%. Nah, ini berdasarkan 40%. Nah, misalnya AI bisa membantu kita menulis teks, membuat desain visual, atau memilih warna yang cocok. Dengan AI, kita bisa membuat website yang terlihat profesional meskipun belum punya pengalaman teknis yang banyak. Jadi AI bukan menggantikan kreativitas kita, tapi mempercepat dan mempermudahnya. Nah, pasti bertanya-tanya kan kita juga, bagaimana sih AI bisa membantu kita? Sederhananya, AI bekerja dengan menganalisis instruksi yang kita berikan. AI membaca perintah, memahami konteks,
lalu menghasilkan saran atau hasil sesuai yang diminta. Kalau kita bilang, buatkan halaman tentang produk kopi dengan gaya yang santai, maka AI akan menulis teks promosi dan bahkan bisa menyarankan tampilan desainnya. Semakin jelas instruksinya, semakin tepat hasil yang diberikan AI. Atau tools-tools AI di dunia ngetek saat ini. Misalnya, ChatGPT. Dia fungsinya untuk menulis teks dan struktur halaman. Lalu Gemini AI bisa membantu kita memilih warna atau layout yang cocok. Dan Gamma bisa digunakan untuk membuat presentasi visual. Lalu dengan menggabungkan semua itu, kita bisa menciptakan hasil yang cepat dan terlihat profesional. Nah, kalau dulu kita perlu waktu lama untuk menulis konten, mendesain tampilan, dan mengatur semuanya sendiri. Nah, tapi sekarang dengan bantuan AI, proses itu bisa dipersingkat. AI membantu di tahap kreatif, sementara kita bisa fokus pada ide dan strategi. Tapi ingat, meskipun AI itu cepat, tapi sentuhan manusia itu tetap penting supaya hasilnya tidak terlalu kaku dan generik. Nah, meskipun AI itu dapat membantu kita dalam banyak hal, kita tetap harus bijak menggunakannya. Kita perlu memeriksa hasil yang dibuat AI agar tidak menyalin karya orang lain atau menyebarkan informasi yang salah. AI sebaiknya dianggap sebagai alat bantu saja, bukan pengganti kreativitas kita. Dengan begitu, hasil yang akan dihasilkan oleh AI itu akan tetap mencerminkan kepribadian dan nilai kita sendiri atau sebagai manusia. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya yang disebut prompting. Prompting adalah cara kita memberi perintah atau instruksi ke AI. Kalau kita memberi perintah yang jelas, AI akan paham apa yang kita mau dan hasilnya akan lebih sesuai. Jadi prompting ini ibarat kita berbicara dengan AI, menggunakan bahasa yang bisa dimengerti mesin. Semakin baik kita berkomunikasi, semakin baik juga hasilnya. Nah, sebuah prompting yang efektif itu terdiri dari 3 hal penting. Yang pertama itu adalah konteks, yaitu latar belakang atau situasi yang mendasari kita membuat prompting itu. Lalu ada instruksinya, yaitu tindakan yang kita minta AI untuk lakukan gitu. Jadi tugas AI-nya itu apa. Dan ketiga itu tujuan, yaitu hasil yang ingin dicapainya. Nah, contoh prompt-nya itu ada, misalkan konteksnya itu adalah seorang desain grafik ingin membuat website portofolio. Nah, dalam website portofolionya itu kita ingin ada halaman home, about, projects, dan kontak. Nah, jadi contoh untuk prompt-nya itu bisa tuliskan gitu, kamu adalah seorang desain grafik yang ingin membuat website portofolio pribadi. Tulis struktur halaman sederhana dengan bagian home, about, project, dan kontak agar terlihat profesional. Nah, dengan prompt seperti ini, AI tahu siapa dia, apa yang harus dia lakukan, dan apa hasil yang diharapkan. Ada juga beberapa kesalahan umum dalam menulis prompt. Biasanya karena perintahnya terlalu umum, tidak lengkap, atau tujuannya tidak terlalu jelas. Contohnya seperti ini. Tulis artikel tentang teknologi. Nah, ini masih terlalu luas konteksnya, meskipun terdapat instruksi tugasnya yaitu untuk menulis artikelnya tentang teknologi. Tapi bisa kita sempurnakan, spesifikkan, bisa menjadi seperti ini. Sebagai jurnalis teknologi, tulis artikel 500 kata dengan fokus pada dampaknya pada bisnis kecil. Nah, di sini ada lengkap ya gitu. Ada perannya untuk jadi AI-nya, jadi dia menganalogikan dirinya sebagai jurnalis teknologi. Lalu instruksinya jelas, yaitu menulis artikel sebanyak 500 kata tentang tren AI teratas di tahun 2025 dengan tujuannya yaitu fokus pada dampaknya pada bisnis kecil. Sudah kita pelajari, alurnya akan seperti ini. Misalkan berhubung nanti kan ini dalam course ini adalah pembuatan website. Jadi alurnya itu akan seperti pertama, kita akan menentukan ide konsepnya terlebih dahulu dan struktur websitenya. Lalu setelah kita menentukan ide dan konsepnya, kita gunakan AI untuk membantu membuat konsep dan desainnya. Lalu yang ketiga, kita minta AI menulis teks dan menyiapkan elemen visualnya. Lalu yang terakhir, kita gunakan AI untuk menampilkan hasilnya dengan profesional. Nah, dengan alur seperti ini, kita bisa membuat website lengkap tanpa perlu menulis satu baris kode pun. Nah,
Lalu juga kan pada materi kali ini mengenai pembuatan website menggunakan AI, jadi pada nanti silabus-silabus berikutnya itu akan dijelaskan tahap demi tahap pembuatan website menggunakan tools-tools AI. Nah, jadi teman-teman dari materi ini kita belajar bahwa website adalah media digital utama di era sekarang. AI membantu mempercepat proses kreatif, tapi hasil terbaik tetap datang dari ide dan sentuhan manusia. Prompting menjadi jembatan penting antara kita dan AI. Kalau kita bisa menulis prompt dengan baik, maka AI bisa jadi partner kreatif yang luar biasa. Mari kita lanjut ke silabus berikutnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.